Chapter 199. Kebahagiaan Tang San dan Xiao Wu, keterlibatan. TL oleh Bagelson. Tang Xiao menatap Tang San dalam-dalam untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata. Bagus, bagus, bagus. Kalian anak muda benar-benar punya cara sendiri. Ini adalah sesuatu yang aku dan ayahmu tidak pernah pikirkan saat itu. Anda benar, jika Anda benar-benar dapat kembali dari Pulau Dewa Laut, Anda akan benar-benar membangkitkan potensi Anda. Pergi, aku akan mendukungmu. Petik 2. Tang San dengan hati-hati berkata, Paman, apa yang perlu kita perhatikan di Sea God Island? Tang Xiao merendahkan suaranya. Hanya satu hal, jangan bunuh orang di Pulau Dewa Laut. Faktanya, Master Roh Laut sebagian besar memiliki temperamen yang lembut, bahkan jika mereka menolak orang luar, itu hanya sampai mengusir mereka. Mereka tidak akan membunuh. Tetapi jika Anda membunuh seseorang di sana terlebih dahulu, itu situasi yang berbeda. Pembalasan dari si Spirit Masters bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan. Selain itu, berhati-hatilah dengan binatang roh laut. Meskipun makhluk roh laut juga cenderung moderat, sama sekali tidak ada kekurangan yang ganas. Apalagi karena sangat sulit untuk memperkirakan level mereka, Anda harus berhati-hati. Little Sun, ikuti aku. Karena para tetua telah secara resmi mengenali identitas Anda, ini juga seharusnya menjadi waktu untuk membagikan beberapa keterampilan rahasia sekte kepada Anda. Kumpulan kemampuan roh yang diciptakan ini adalah sesuatu yang dimulai oleh kakek buyutmu. Bahkan jika Clear Sky Hammer Anda masih tidak memiliki cincin roh, dengan ini Anda masih memiliki kemampuan lain untuk melindungi diri sendiri. Petik 2. 10 hari kemudian, Sunset Forest. Xiao Wu dengan tenang bersandar di pelukan Tang San, membiarkan pemandangan terbang melewatinya seperti kilat. Dia tiba-tiba tidur sangat nyenyak, kedua tangannya memegangi leher Tang San, wajahnya yang menawan menempel di dadanya. Dia tampak benar-benar dibawa oleh Tang San, salah satu tangannya menopang bahunya, yang lain di bawah kaki gioknya yang ramping, kepangan kalajengkingnya yang disisir rapi melilit Xiao Wu sendiri. 8 tombak laba-laba memacu Tang San dengan cepat melalui hutan lebat ini. Kenangan Tang San tentang lingkungan di sini benar-benar terlalu dalam. Dia bisa dengan jelas melihat arah yang dia tuju bahkan tanpa menggunakan matanya. Setelah tiba di tempat yang penuh dengan rumput perak biru seperti hutan ini, Tang San seperti burung di langit, ikan di laut. Jika samudera luas bisa disebut surga Master Roh Laut, maka hutan itu benar-benar wilayah kekuasaan Tang San. Jika dia bertemu Qian Rengsui di dalam hutan, Tang San benar-benar yakin dia bisa mengalahkannya. Karena inilah dunianya, mengandalkan koneksi mental antara Blue Silver Domain dan Blue Silver Grace di sekitarnya, Tang San dapat dengan jelas membedakan makhluk roh yang tangguh di sekitarnya, dan dapat dengan mudah bergerak melewati mereka, maju dengan lancar, pada dasarnya tanpa menemui masalah. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa makhluk roh di jalan, Tang San mengandalkan efek dari Blue Silver Domain untuk membuat auranya identik dengan Blue Silver Grace, membungkus dirinya di dalamnya tanpa menarik perhatian dari makhluk roh itu. Satu lompatan 8 Spider Lens akan membawa keduanya setidaknya sejauh 10 meter. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu di pelukannya, dan dia tidak bisa menahan senyum tipisnya. Gadis bodoh, kami akan menemui mertua Anda. Anda mungkin orang yang paling tidak gugup di dunia yang menghadapi mertuanya untuk pertama kalinya. Petik 2. Senyumnya dipenuhi dengan cinta yang memanjakan, hatinya yang lama bengkak penuh kelembutan. Meski belum lama pergi, Tang San semakin merindukan orang tuanya. Dia sudah merencanakannya, begitu Spirit Hall dihancurkan di masa depan, dan dia akan membalas dendam untuk orang tuanya dan Xiao Wu, dia akan membawa Xiao Wu untuk menetap di sini, dan menemani orang tuanya. Di bawah pengaruh sumur es dan api Yin Yang, waktu untuk kesembuhan ibunya akan sangat berkurang, tetapi meskipun demikian, apakah ayahnya dapat melihatnya hidup-hidup masih belum diketahui. Tapi bagaimanapun juga, dia akan menemani ayahnya menunggu. Dia percaya ibunya pasti akan hidup kembali suatu hari nanti. Saat itu, akhirnya keluarga mereka benar-benar bisa bersatu kembali. Akhirnya, gunung itu terlihat, dan Tang San berakselerasi seperti anak panah yang kembali ke rumah. 8 tombak laba-laba tiba-tiba membungkuk, dan ketika mereka ditembakkan, dia terdorong beberapa puluh meter ke udara. Kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diluncurkan, dan saat momentum dari lompatan 8 laba-laba menghilang, kemampuan terbangnya dimulai, membawanya menembak ke arah puncak seperti anak panah.
Dilindungi oleh Blue Silver Domain Tang San, apakah racun yang pernah diatur Dugu Bo atau atmosfer Ice and Fire Yin Yang Well, tidak ada yang bisa menyakiti Xiao Wu. Faktanya, bahkan tubuh Xiao Wu sendiri sekarang juga mampu sepenuhnya memblokir sumur es dan api Yin Yang. Dua tumbuhan abadi yang hebat tidak hanya membantunya memulihkan bentuk manusianya. Suasana aneh yang disebabkan oleh sumur es dan api Yin yang mengguncang pikiran Tang San. Sejauh mata memandang, tanaman yang tumbuh di samping kolam luar biasa itu bahkan lebih subur. Seorang pria berkaki satu bertangan satu hanya berdiri di sana, matanya yang lembut menatap ke arah mereka. Ayah! Tang San berteriak, agak melupakan penampilannya, membangunkan Xiao Wu dalam pelukannya. 8 tombak laba-laba di punggungnya mundur, dan mengandalkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, Tang San berubah menjadi meteor, jatuh dari langit memegang Xiao Wu, mendarat tepat di depan ayahnya. Tang Hao tampak tidak berbeda dari sebelumnya, masih dengan rambut dan janggut acak-acakan, satu tangan dan satu kaki. Tapi cahaya di matanya tampak jauh lebih lembut daripada saat Tang San pergi. Tatapan Tang San melintas melewati wajah ayahnya, jatuh pada ibunya di belakangnya. Dalam waktu kurang dari setahun setelah dia pergi, Kaisar Perak Biru telah tumbuh kuat dan sehat. Bilah rumput raksasa itu sudah mendekati lebar Qi, dan panjangnya lebih dari 5 meter. Satu urat emas di atas telah berubah menjadi 3. Pada saat yang sama ketika Tang San mendarat, hampir semua bilahnya melambai, dengan cepat meluas ke dirinya dan Xiao Wu, dengan lembut memutar dan membungkusnya. Cinta ibu yang lembut dan ramah memenuhi Tang San dan Xiao Wu untuk sesaat. Tang San berubah sangat tercengang, air mata mengalir tak terkendali. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Xiao Wu juga sedikit tertegun, mengedipkan mata besarnya, memperhatikan bilah rumput lebar yang berkelok-kelok di sekelilingnya juga, matanya yang tanpa jiwa tiba-tiba memerah secara bertahap. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pemulihan ibunya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan, hanya dalam waktu kurang dari setahun, dia dapat merasakan bahwa aura ibunya saat ini tidak jauh berbeda dari makhluk roh tipe tumbuhan tingkat beberapa ribu tahun. Yang paling membuatnya tercengang adalah kecerdasan yang ditunjukkan Kaisar Perak Biru. Jelas sekali, ibunya masih sadar. Jiwanya masih ada. Keadaan ini benar-benar berlawanan dengan Xiao Wu. Menilai dari keadaan ibunya saat ini, Tang San segera menilai bahwa ibunya benar-benar tidak dapat pulih secepat ini hanya dari efek sumur es dan api Yin Yang. Tubuhnya sendiri adalah jenis tumbuhan roh binatang 100.000 tahun, efek yang tampaknya meriah dari sumur es dan api Yin Yang, serta darahnya sendiri sebagai pupuk saat itu. Ibunya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika terus seperti ini, maka akan ada 1 tahun dalam kehidupan ayahnya ketika keluarga itu bisa bersatu kembali. Tang Hao tersenyum, sangat lembut, tanpa sedikit pun agresivitas dari Clear Sky Douluo sebelumnya, seolah dicuci bersih. Ibumu sangat senang kamu telah kembali. Dia menyambutmu. Petik 2. Saya tahu, kata Tang San, suaranya tercekat karena emosi. Tang Hao mengangkat tangannya yang tersisa, menyeka air mata di pipi Tang San. Untuk apa kamu menangis? Kamu harus bahagia. Tang San buru-buru menyeka air matanya, mengangguk dengan paksa. Ya, saya harus bahagia. Ayah, ibu pulih lebih cepat dari yang kubayangkan. Saya yakin dia pasti akan kembali ke bentuk sebelumnya. Petik 2. Mata Tang Hao bersinar. Saya sangat yakin juga. Little Sun, tahukah kamu? Saat-saat Anda pergi adalah saat yang paling membahagiakan dalam 20 tahun terakhir saya. Melihat ibumu terus tumbuh setiap hari adalah yang membuatku paling puas. Setelah sekian tahun berlalu, akhirnya kita bisa bersama. Meskipun seharusnya tidak ada ucapan terima kasih antara ayah dan anak, tempat yang kau temukan untuk ibumu. Pada titik ini, dia menepuk bahu Tang San dengan keras. Ayah dan anak saling memandang, dan tidak ada kata-kata. Kaisar Perak Biru mundur dari Tang San dan Xiao Wu, hanya menyisakan satu helai di belakang, dengan lembut membelai kepala Xiao Wu, daunnya bergoyang lembut. Air mata terus mengalir dari mata Xiao Wu, dan suasana sedih mulai keluar dari Kaisar Perak Biru. Tang San tahu bahwa ibunya telah menyadari situasi Xiao Wu. Tang Hao dan istrinya memiliki hubungan dekat, dan tatapannya langsung tertuju pada Xiao Wu, menghela nafas. Belum lama ini, aku dan ibumu sama-sama merasa kamu dalam bahaya. Xiao Wu. Saat menyebutkan Xiao Wu, air mata yang baru saja dihentikan Tang San mengancam akan jatuh lagi.
Menarik tubuh lembut itu mendekat, Tang San menceritakan apa yang telah terjadi sejak dia pergi. Ketika Tang Hao mendengar bahwa Xiao Wu telah menggunakan pengorbanan demi Tang San, kekejaman dan agresivitas yang awalnya hilang muncul sekali lagi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dan setiap daun kaisar perak biru bergetar hebat, seolah menangis tanpa suara. Tang San kembali berbicara secara rinci tentang pertemuannya di kemudian hari, mendirikan Sekte Tang, serta semua yang terjadi setelahnya. Setelah mendengarkan Tang San, ekspresi Tang Hao berangsur-angsur rileks. Melihat Tang San, lalu melihat Xiao Wu di pelukannya. Dalam menghadapi kejadian ini, kamu lebih kuat dariku. Perlakukan 4 klan atribut tunggal dengan baik, saat itu akulah yang melibatkan mereka. Little Sun, aku akan membiarkanmu menanggung semua dosa yang telah kulakukan. Dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi rasa bersalah di matanya membuat hati Tang San sakit. Apakah ayahnya benar-benar melakukan kesalahan? Tidak. Jika itu dia saat itu, dia pasti akan membuat pilihan yang sama. Ayah, aku anakmu, dan kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Dia berbicara dengan tegas dan tegas, tanpa menghibur. Hanya kalimat ini yang membuat ekspresi Tang Hao sangat rileks. Putranya bisa memahaminya, apa yang lebih penting dari itu. Tatapan Tang San beralih ke ibunya. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku pasti akan membangkitkan Xiao Wu. Namun, saya khawatir saya tidak dapat melihat Anda untuk waktu yang lama. Kembali kali ini, juga karena saya ingin meminta Anda menyetujui sesuatu. Petik 2. Tang Hao menatap kosong sejenak. Benda apa? Tang San menatap Xiao Wu di sebelahnya, matanya lembut. Pernikahanku dan Xiao Wu. Saya ingin Anda menyaksikan pertunangan saya dengan Xiao Wu. Setelah dia sembuh total, kami akan segera menikah. Saya meminta persetujuan Anda. Petik 2. Sambil berbicara, dia menarik Xiao Wu untuk berlutut di depan orang tuanya. Tang Hao tampak agak heran pada putranya, tetapi wajahnya yang sudah tua dengan sangat cepat dipenuhi dengan senyuman. Bagus. Xiao Wu adalah anak yang baik. Menikahi istri seperti ini adalah berkahmu. Kami setuju, kami menyetujui. Petik 2. Melihat ekspresi kosong Xiao Wu, Tang Hao tidak bisa menjaga matanya agar tidak lembab. Meskipun Tang San tidak menggambarkan apa yang terjadi padanya dan Xiao Wu di hutan besar Stardow dengan sangat dekat, bagaimana dia tidak bisa membayangkan kepahitan yang menimpa kedua anak ini. Dia juga telah melalui pengalaman seperti itu, dan sekarang lebih bisa berhubungan dengan perasaan antara putranya dan Xiao Wu. Dua untaian kaisar perak biru diam-diam menyapu, masing-masing menarik tangan Tang San dan Xiao Wu, lalu melipat tangan mereka, membungkusnya dengan kuat. Perasaan lembut dan ramah sekali lagi memenuhi lingkungan Xiao Wu dan Tang San, mengelilingi mereka. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan biru melintas di sekitar Tang San, 6 cincin roh diam-diam memenuhi sekelilingnya. Cincin roh ke-6 merah menyilaukan itu diam-diam menyala, cahaya merah menyapu, menghilang ke Xiao Wu, dan mata kosongnya segera mendapatkan kembali ekspresi mereka. Kali ini, Tang San tidak menekan jiwa Xiao Wu agar tidak keluar. Keduanya saling berhadapan, secara bersamaan memberi hormat pada Tang Hao dan Ah Yin. Tang Hao tertawa terbahak-bahak, satu tangannya melipat telapak tangan Tang San dan Xiao Wu, menariknya. Dengan menantu perempuan seperti itu, apa lagi yang bisa saya minta? Little Sun, di masa depan Anda harus menjaga Xiao Wu dengan baik. Mulai sekarang dia adalah tunanganmu. Petik 2. Tetesan air mata besar mengalir di wajah Xiao Wu. Jiwa untuk sementara kembali ke tubuhnya berdenyut-denyut dengan keras, dengan lembut memanggil dua kata. Ayah ibu. Seutas Blue Silver Emperor terangkat, gemetar perlahan mendarat di depan mereka. Hanya dengan gemetar lembut dari daun kaisar perak biru yang lebar itu, seutas benang emas perlahan-lahan jatuh dari daun, berputar di sekitar jari Tang San dan Xiao Wu seolah-olah hidup. Jari Tang San ada di jari tengah kirinya, jari Xiao Wu di jari kanannya. Cahaya keemasan bersinar, dan dengan cahaya yang kuat dan penuh dengan kelembutan, benang emas berubah menjadi cincin emas, masing-masing menutupi jari mereka. Tang San dan Xiao Wu tampak terkejut melihat cahaya keemasan yang terus-menerus memberi mereka perasaan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa pikiran mereka terhubung. Seolah-olah jiwa mereka telah dihubungkan bersama oleh benang emas yang fantastis ini, tidak pernah terpisah. Tang Hao tersenyum pada putra dan menantunya. Ini hadiah pernikahan ibumu untukmu.
Ayah tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, tapi aku akan selalu mendoakanmu baik-baik saja di sini bersama ibumu. Xiao Wu, cepat sembuh. Kami berdua akan menunggu hari Anda benar-benar bisa menjadi menantu kami. Petik 2. Xiao Wu dengan ganas melemparkan dirinya ke pelukan Tang San, memeluknya erat-erat, menangis tanpa suara. Meski masih belum sempurna, dia dan dia akhirnya bisa bersama dengan baik. Cincin emas itu melambangkan perasaan mereka. Saat ini, semua tanaman di sekitar sumur es dan api yin yang tampak menari dengan riang, memberkati para kekasih ini. Seven Treasure Glazed Tile School. Guru sekolah, apakah kamu benar-benar akan setuju Rongrong pergi bersama Tang San dan yang lainnya? Bon Douluo mengerutkan kening. Ning Fengzi mengangguk. Grandmaster benar. Bagi kami saat ini, secara praktis tidak mungkin untuk melawan Spirit Hall, dan tidak mungkin bagi kami untuk menjadi inti dari oposisi melawan Spirit Hall. Tapi Shrek Seven Devils berbeda. Ketujuh anak ini, termasuk Rongrong, semuanya memiliki bakat yang diberkati. Hanya jika mereka benar-benar dewasa, kita akan memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan Spirit Hall. Jika mereka selalu tumbuh di bawah sayap kita, mereka tidak akan bisa terbang ke surga ke-9. Tujuh iblis Shrek saling melengkapi, dan perasaan mereka bahkan melebihi saudara kandung. Petik 2. Pedang Douluo Chen Xin mengangguk, berkata. Keputusan kepala sekolah benar. Rongrong sudah berada di peringkat ke-60. Di dalam Seven Treasure Glazed Tile School, dia juga dianggap sebagai kekuatan. Meskipun jiwanya telah maju ke pagoda ubin mengkilap 9 harta karun, apakah itu benar-benar dapat memiliki kekuatan pagoda ubin kaca 9 harta karun masih terserah padanya. Dia sudah membuktikan keputusan guru sekolah itu benar ketika dia berkultivasi di Akademi Shrek. Ketujuh pemuda ini bersama-sama, sangat mungkin menjadi 7 keajaiban masa depan. Petik 2. Bon Douluo tersenyum kecut. Saya tidak ingin berpisah dengan Rongrong. Di sekolah Seven Treasure Glazed Tile School kami, hanya satu keturunan ini yang berhak mewarisi jabatan masa depan sebagai kepala sekolah. Petik 2. Ning Fengzi dengan tegas berkata. Giok yang belum dipotong tidak akan menjadi alat. Aku juga tidak ingin berpisah dengan putriku, tetapi dengan menahannya di sini, bukankah sekolah genteng 7 harta karun akan jatuh? Bahkan jika saya tidak mau mengakuinya, kami sudah menolak. Heaven Dao Empire sudah agak waspada dengan keberadaan kita. Apakah sekte dapat dipulihkan tidak terletak pada kita, melainkan pada Rongrong. Ketika 9 lampu dari pagoda ubin 9 harta karun mekar, itu adalah saat ketika 7 harta karun Glazed Tile School berkembang, dan melangkah kembali ke dunia guru jiwa. Petik 2. Seorang pria dan satu wanita, dua pemuda berdiri diam di depan gerbang besar Akademi Shrek. Keduanya saling memandang, kegembiraan yang sulit untuk disembunyikan terlihat di mata mereka. Mubai, saya selalu ingin bertanya. Bagaimana Anda membujuk ayah kekaisaran Anda untuk membiarkan Anda membawa saya bersamamu? Petik 2. Wanita muda dengan wajah malaikat dan sosok iblis berbicara dengan lembut. Pemuda itu tersenyum sedikit. Saya memberitahu ayah kekaisaran saya, bahwa jika saya tidak dapat kembali hidup-hidup, tahta akan digantikan oleh kakak laki-laki saya. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, maka itulah saat kita bisa secara resmi bergerak melawan Spirit Hall. Ada manfaat yang lebih dalam bagi kekaisaran bintang Luo dan keluarga kekaisaran. Jika bukan karena kakak laki-laki saya, ayah tidak akan membiarkan saya pergi. Tapi sekarang berbeda. Daripada mengatakan bahwa dia membiarkan saya pergi, lebih tepat mengatakan bahwa dia berharap saya dapat kembali. Kembali setelah menjadi kuat. Petik 2. Pria dan wanita muda ini, jika mereka bukan bos Shrek Seven Devils, mata jahat harimau putih Dai Mubai dan musang neraka termuda Zhu Zuking, lalu siapa? Setelah menerima surat Grandmaster, Dai Mubai telah membujuk ayahnya, Kaisar Bintang Luo Kekaisaran saat ini, dan membawa Zhu Zuking untuk bergegas ke sini siang dan malam. Mendengarkan Dai Mubai, Zhu Zuking tidak bisa menahan tawa. Kamu sebenarnya berbicara begitu sombong. Apa aku tidak mengenalmu? Petik 2. Dai Mubai mengedipkan mata, mata jahat ganda pupilnya berkilauan, melihat ekspresi Zhu Zuking seperti senyuman namun bukan senyuman, dan tanpa daya berkata. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Baik, saya pasrah. Saya akui bahwa datang kali ini lebih untuk motif egois. Jangan bilang kamu tidak ingin bertemu semua orang lagi. Kami Shrek Seven Devils bisa bepergian bersama lagi. Berjuang bersama, tumbuh bersama, betapa sempurnanya itu.
Di tahun-tahun itu bersama dengan semua orang di Akademi Shrek, meskipun kami terus-menerus bertengkar, waktu itu masih merupakan saat paling bahagia dalam hidup saya. Sejujurnya, jika bukan karena keselamatan saya sendiri, saya tidak akan peduli untuk memperebutkan tahta. Intrik kejam dari keluarga kekaisaran tidak cocok untukku. Saya lebih tertarik untuk tertawa menantang gunung dan hutan bersama saudara-saudara saya. Surat Grandmaster menyebutkan bahwa Ao kecil itu juga kembali. Haha, saya tidak tahu sampai tingkat apa orang itu membudidayakan sosis enaknya. Hanya Xiao Wu. Surat Grandmaster hanya menceritakan apa yang terjadi saat ini, jadi meskipun mereka tidak ada di sana, mereka masih memiliki pemahaman tentang segala sesuatu yang terjadi di kerajaan Dou Empire. Zhu Zuqing menghela nafas. Sulit bagi saudara ketiga. Namun, saya yakin Xiao Wu pasti akan bangkit kembali. Bahkan surga sendiri seharusnya tidak tega untuk memisahkan mereka. Petik 2. Dai Mubai mengusap kepala Zhu Zuqing. Ayo, kita masuk ke dalam. Saya tidak tahu apakah semua orang ada di sini. Petik 2. Berbicara tentang iblis, saat ini Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Oscar benar-benar ada di Akademi Shrek. Di ambang berangkat ke Pulau Dewa Laut, Grandmaster hanya memberi mereka petunjuk untuk budidaya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, masing-masing Shrek Seven Devils telah tumbuh, dan yang paling banyak berubah adalah Oscar. Setelah Oscar mendapatkan tulang tengkorak gambar cermin dan sosis gambar cermin hebat, kekuatan keseluruhan tim telah meningkat pesat. Pada saat yang sama dia juga bisa menjadi penghubung dari Shrek Seven Devils. Selama dia mempersiapkan sedikit sebelumnya, semua orang dari Shrek Seven Devils dapat menggunakan kekuatan satu sama lain melalui sosis bayangan cermin. Bahkan jika tidak mungkin untuk menggunakannya dalam tingkatan yang sama seperti Oscar, hanya satu bagian yang cukup untuk mengubah banyak hal. Pulau Dewa Laut adalah dunia yang tidak dikenal bagi 7 setan Shrek, dan Grandmaster memanfaatkan kali terakhir ini terutama untuk memperkuat kerja sama Ning Rongrong dan Oscar dengan yang lain. Dan Ma Hongjun terutama meningkatkan kekuatan serangan ledakannya yang sudah sangat menakutkan. Selain mereka bertiga, Grandmaster kali ini juga mengajar satu orang lagi. Sial gendut, menjauhlah sedikit. Apakah Anda sengaja menghalangi saya? Petik 2. Bai Chengxiang menendang pantat Ma Hongjun dengan marah. Ning Rongrong dan Oscar mencibir ke samping. Sangat jelas, mereka tidak berniat untuk berbicara. Melihat Bai Chengxiang murni menindas Ma Hongjun setiap hari dengan mudah sangat menyenangkan. Dan Ma Hongjun yang malang tidak berani menyinggung perasaan mereka, karena takut mereka akan menyebutkan ketidakpercayaannya di masa lalu. Ma Hongjun berkata salah. Bagaimana saya tiba-tiba memblokir Anda? Ini berjalan normal untukku. Siang-siang, Anda tidak bisa salah menuduh saya. Katakan, mengapa kamu selalu menendang pantatku, bagaimana jika rusak? Petik 2. Bai Chengxiang membentak. Pantatmu sangat gemuk, bagaimana bisa patah karena ditendang? Kulit tebal dan daging dalam. Anda melakukannya dengan sengaja. Kamu sepenuhnya sadar betapa cepatnya aku, tapi barusan kamu masih menghalangi jalanku, bagaimana itu tidak disengaja? Petik 2. Ma Hongjun berkata salah. Bukankah ini karena aku khawatir kamu akan terluka? Anda tidak tahu, Xiao kecil itu sangat licik. Baru saja dia menggunakan sosis bayangan cermin yang terbuat dari darah saudara ketiga lagi, dan dengan dukungan Rongrong. Kamu dengan berani menerobos lewat, dan sangat mungkin akan terjebak. Petik 2. Bai Chengxiang menatap Ning Rongrong dan Oscar dengan sangat ragu. Sister Rongrong, apakah itu benar? Ning Rongrong cekikikan sambil berkata. Siang-siang, Fatih benar-benar tidak memblokirmu dengan sengaja. Semangat saudara ketiga terutama mengandalkan kekuatan kontrol. Meskipun Anda cepat, jika Anda bertemu dengan web hebat kemampuan roh saudara ketiga, Anda tidak boleh berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. Efek sosis bayangan cermin yang baru saja digunakan Oscar masih belum menghilang. Dengan jentikan tangan kanannya, bola lampu kuning hijau terbang, tiba-tiba menyebar di udara, terbang langsung ke arah Ma Hongjun. Mata Fatih bersinar, garis api merah keemasan tiba-tiba keluar dari mulutnya, segera memblokir jaring laba-laba yang terbuka. Segera setelah itu, dengan goyangan tubuhnya, dua sayap Phoenix raksasa tiba-tiba terbuka dari punggungnya, dia melewatinya, dan jaring laba-laba itu langsung berubah menjadi abu, seluruh tubuhnya meninggalkan gambar api yang menyilaukan di udara. Blue Silver Emperor Oscar digunakan bukan setelah semua yang digunakan Tang San. Meskipun tahan api, Oscar tidak memiliki kekuatan itu dalam darahnya,
dan sosis bayangan cerminnya hanya menggunakan setetes darah Tang San. Tapi sementara api Phoenix Fatih telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal, mematahkan pengekangan jaring laba-laba dalam satu gerakan. Bai Chengxiang menjulurkan lidahnya pada Ma Hongjun yang sangat puas diri, dengan jijik berkata. Karena kamu suka pamer, buatlah tontonan. Ma Hongjun tidak bisa menahan diri. Siang-siang, jangan selalu tusuk aku, oke. Kami berlatih di sini, meningkatkan kekuatan kami. Jika Anda tidak puas dengan saya, mengapa tidak menunggu sampai setelah pulang? Petik 2. Mata Bai Chengxiang terbuka lebar. Sial, Fatih, kau bahkan belajar berdebat. Sudah kubilang berkali-kali, jangan panggil aku siang-siang. Juga, apa yang kamu bicarakan di rumah? Apakah kita keluarga? Petik 2. Ning Rongrong berbisik di telinga Oscar. Fatih benar-benar menemui musuh bebuyutannya kali ini. Mulut kecil gadis siang-siang ini benar-benar tajam. Petik 2. Oscar merendahkan suaranya. Apa pendapatmu tentang siang-siang? Apakah Fatih punya kesempatan? Petik 2. Ning Rongrong berkata, saya tidak tahu apakah dia melakukannya, itu tergantung pada kemampuan Fatih sendiri. Dulu saat kita baru bertemu, bagaimana kita bisa tahu kita akan bersama? Namun, saya yakin siang-siang sangat baik hati. Bahkan jika dia sedikit keras kepala, dia jauh lebih baik dariku. Petik 2. Oscar menyeringai. Ya, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Saat itu kau adalah iblis perempuan kecil dari sekolah Ubin 7 Harta Karun, bahkan judul Douluo seperti kakek Gu dan kakek pedang sedikit takut padamu. Petik 2. Ning Rongrong memberinya tatapan menegur, dengan lembut mencubit daging lembut di pinggangnya. Kamu penjahat, teruslah menggodaku dan aku akan. Oscar dengan ringan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah lembut Ning Rongrong. Kamu akan apa? Ning Rongrong tersipu, dan dalam rasa malunya tidak memikirkannya, berkata. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh. Begitu dia mengatakannya, dia menjadi sadar bahwa dia salah bicara, dan wajahnya yang menawan langsung menjadi merah. Oscar, puas dengan gembira, tertawa keras. Saya sangat takut. Kamu. Ning Rongrong mengangkat kakinya untuk menendang pantat Oscar seperti yang dilakukan Bai Chengxiang pada Ma Hongjun, tapi Oscar yang vulgar itu dengan sengaja menjulurkan pantatnya, paruhnya menyembur. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Bahkan jika Ning Rongrong marah, dia tetap tidak bisa menahan tawa. Bai Chengxiang berdiri di samping sambil menatap mereka dengan mata lebar. Ma Hongjun pada suatu saat sudah menyelinap di sampingnya, berkata dengan suara rendah. Apakah kamu pernah melihat orang yang begitu vulgar dan rendah? Bai Chengxiang tanpa sadar mengangguk, dan Ma Hongjun buru-buru berkata. Di antara kami Shrek Seven Devils, dalam hal kualitas moral, kakak ketiga saya tidak diragukan lagi nomor 1. Namun, saya juga tidak jauh di belakang saudara ketiga. Kami berdua pria baik dengan pengabdian yang tulus. Sekalipun Ao kecil agak rendah, kedudukan moralnya masih sangat baik. Anda tidak tahu semua yang terjadi antara dia dan Rongrong. Kisah-kisah di dalamnya bisa dianggap berkelok-kelok dan aneh. Nanti, saya akan ceritakan tentang kami Shrek Seven Devils saat itu. Petik 2. Baik. Bai Chengxiang tanpa sadar setuju. Dia juga sudah mendengar banyak cerita tentang Shrek Seven Devils dari samping, terutama sejak datang ke Shrek Academy. Ketika para siswa di sini melihat Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong dan yang lainnya, rasa hormat di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Bahkan guru di sini pun sopan kepada mereka. Bai Chengxiang juga telah mendengar tentang Shrek Seven Devils yang mengalahkan semua akademi besar saat itu, akhirnya menjadi juara turnamen elit Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental yang tak terbantahkan. Tapi pengetahuannya hanya dangkal. Ketika Ma Hongjun melihat Bai Chengxiang setuju, dia tidak bisa menahan diri dengan sukacita. Lalu malam ini aku akan datang ke kamarmu, dan menceritakan beberapa cerita lama. Ke kamarku. Bai Chengxiang bereaksi sekarang, perlahan menoleh, menatap sangat dekat dengannya, sudah menunjukkan tanda-tanda ngiler, Ma Hongjun. Dia tersenyum-senyum yang indah, segera seolah-olah 100 bunga bermekaran, dan Ma Hongjun tidak bisa menahan agak tertegun. Bajingan bau, cabul sialan. Dalam mimpimu, tiba-tiba meledak, Bai Chengxiang tiba-tiba mencubit telinga Ma Hongjun, dengan paksa memutarnya 180 derajat. Ma Hongjun yang sakit menjerit, pikiran indah di hatinya hancur berkeping-keping. Oscar menarik Ning Rongrong mendekat, mendesah pelan. Sepertinya proposal Grandmaster benar. Tekanan yang kita hadapi saat ini terlalu kecil.
Dengan semua orang bersama kita semua bisa bahagia setiap hari, tetapi tanpa tekanan, momentum kultivasi kita juga jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Sejak kembali menemuimu, sejujurnya, pikiranku belum lagi berkultivasi, hanya memikirkan tentang menemanimu, berada di sisimu, tidak lebih penting. Petik 2. Ning Rongrong mengangguk, berkata, saya juga. Saya berharap dalam perjalanan kami ke Pulau Dewa Laut kali ini, kami dapat mempercepat pertumbuhan kami di bawah tekanan. Petik 2. Oscar tersenyum sedikit, berkata, sebenarnya, saya tahu Anda berharap lebih untuk kehidupan kita saat ini. Tapi, Anda adalah penerus Seven Treasure Glazetile School di masa depan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu berbagi beban Anda. Apalagi kali ini kita Shrek Seven Devils juga akhirnya bisa bertemu lagi. Dengan semua orang bersama-sama, kultivasi kita akan bahagia tidak peduli tekanan apa yang kita hadapi. Kita semua bisa mempercayakan punggung kita kepada rekan-rekan kita. Itu jauh lebih bahagia daripada waktu saya di utara. Petik 2. Ning Rongrong terkikik, berkata, ya, kita bisa bersama lagi. Perasaan seperti itu sangat bagus. Setelah melewati begitu banyak angin dan hujan, kita semua sudah dewasa. Petik 2. Oh, Rongrong sudah dewasa, haha. Ao kecil, kamu orang rendahan, bahkan kamu siap untuk kembali. Apakah kamu tahu berapa banyak air mata yang Rongrong tumpahkan untukmu? Petik 2. Oscar baru saja berbalik ketika dia dipeluk oleh orang yang agung. Tentu saja, itu hanya pelukan yang antusias, tapi kekuatan itu saja sudah cukup untuk membuat tulangnya berderit. Bos Dai, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Oscar memandang dengan senyum masam pada Dai Mubai yang sudah melepaskannya. 4 mata bertemu, dan keduanya tidak bisa menahan senyum. Di antara 7 setan Shrek, yang pertama bertemu adalah keduanya dan Ma Hongjun. Ketika mereka pergi menggoda dan mengejar gadis-gadis di masa itu, kedua orang ini telah bekerja sama. Mereka hanya memiliki gaya yang berbeda. Dai Mubai dengan kuat menepuk bahu Oscar. Untung kau kembali hidup-hidup. Haha, bentukmu rusak. Bagus sekali, akhirnya aku lebih tampan darimu. Petik 2. Oscar mendengus. Meski begitu kau masih bukan yang paling tampan, jangan lupakan San kecil. Dai Mubai menyeringai. Siapa yang akan bersaing dengan seseorang yang tidak manusiawi? Saya puas menjadi lebih tampan dari Anda. Petik 2. Zuzuking mengucapkan beberapa kalimat dengan suara rendah di sebelah telinga Ning Rongrong, dan wajah Ning Rongrong segera berubah menjadi merah tua lagi, diam-diam melirik Oscar, lalu dengan lembut mengangguk ke Zuzuking. Bai Chengxiang menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Bahkan orang luar seperti dia bisa merasakan ikatan persaudaraan yang kuat dalam pertukaran sederhana antara Dai Mubai dan Oscar. Ma Hongjun berkata, orang yang membutuhkan kacamata ini adalah bos dari 7 iblis Shrek kami, Dai Mubai harimau putih mata jahat. Kecantikan itu adalah yang termuda di antara kita, musang neraka Zuzuking. Di antara kami bertujuh, kekuatan bos Dai adalah yang kedua setelah saudara ketiga. Hanya, jika dia dan Zuking bersama, bahkan saudara ketiga akan sedikit lebih rendah. Petik 2. Sial, Fatih, menurutmu siapa yang memiliki masalah mata? Chapter 200. Reuni, Shrek Seven Devils. TL oleh Ol 404. Pendengaran Dai Mubai sangat bagus, dan dengan menggerakkan kakinya dia sudah berada di depan Ma Hongjun. Melihat Bai Chengxiang yang lembut dan cantik di sampingnya, dia berkata dengan tidak percaya, gemuk, matamu sangat bagus. Dari mana, pada titik ini, mulutnya telah ditutup oleh Ma Hongjun dan dia diseret ke samping dengan kasar. Melihat cahaya memohon di mata Fatih, Dai Mubai merasa ragu. Dia awalnya akan mengatakan matanya bagus dan bertanya dari mana dia membawa gadis ini ke sini. Dengan pemahaman Ma Hongjun tentang dia, bagaimana dia bisa membiarkan dia berbicara tentang ini? Oscar dan Ning Rongrong mencibir ke samping, dan Ning Rongrong menjelaskan hubungan antara Fatih dan Bai Chengxiang dengan Zuzuking dengan berbisik. Ma Hongjun memadatkan suaranya menjadi seutas benang dengan cemas, dan berkata kepada Dai Mubai, Bos Dai, tunjukkan belas kasihan dengan kata-katamu. Kakakmu serius kali ini. Gadis ini adalah sepupu saudara laki-laki ketiga. Dia dan saya murni dalam pikiran dan tubuh. Saya merayu dia. Tidak berarti membocorkan apa yang saya lakukan sebelumnya, atau saya akan tamat. Petik 2. Betapa pintarnya Dai Mubai, dia segera menyadarinya, menatap Ma Hongjun dengan penuh pengertian dan berkata sambil tertawa,
aku berkata dari mana asalnya gadis cantik seperti itu, dan itu persis sepupu San kecil. Senang bertemu denganmu, aku Dai Mubai. Petik 2. Penampilan Dai Mubai tidak terlalu tampan, tetapi mata dan temperamennya yang jahat memberinya pesona khusus. Jika tidak, dia tidak bisa berkubang sembarangan di antara bunga-bunga tanpa menghadapi satu kekalahan pun saat itu. Cara memaksakan tak berwujud yang memancarkan tubuhnya dengan sangat mudah memberi tekanan pada orang-orang. Menghadapnya, Bai Chengxiang tidak sesantai itu, tapi berkata dengan agak pendiam, senang bertemu denganmu saudara Dai, namaku Bai Chengxiang. Anda bisa memanggil saya siang-siang. Petik 2. Ma Hongjun tiba-tiba menjerit aneh, siang-siang, kamu melihat dia untuk pertama kalinya dan kamu mengizinkan dia memanggilmu siang-siang. Bai Chengxiang mengarahkan pandangannya ke surga, berkata, kakak Dai adalah kakak sepupuku, apakah ada yang salah? Ma Hongjun berkata dengan cemberut, lalu bagaimana dengan saya? Mengapa Anda tidak mengizinkan saya untuk menggunakannya? Petik 2. Bai Chengxiang bersenandung, karena kamu vulgar. Gendut itu sekaligus wajah nafsu. Siapa yang akan berbicara dengan Anda? Sekilas tentang Brother Dai menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria sejati. Bagaimana dia bisa sama dengan Anda? Dia, pria. Ma Hongjun menatap Bai Chengxiang dengan mata terbelalak, dan kemudian pada Dai Mubai di sebelahnya, tiba-tiba dia tidak bisa menahan perasaan getir dalam pikirannya. Namun demikian dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Siapa yang memintanya untuk memiliki catatan kriminal sebelumnya? Sekarang dia tidak bisa menyinggung siapapun lagi. Suasana hati Dai Mubai sangat berlawanan dengan Ma Hongjun, sambil berkata sambil tertawa, layak menjadi sepupu kecil San. Anda benar-benar bisa bicara. Siang-siang, kamu tidak salah. Di antara kita, pria yang paling terhormat adalah saya. Petik 2. Batuk-batuk, Oscar yang terbatuk tak jauh dari situ, memandang Dai Mubai dengan ekspresi aneh, sangat aneh. Zhu King berdiri di samping Ning Rongrong sambil tersenyum, tanpa ada satu pikiran pun untuk membuka kedok suaminya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Dai Mubai bukanlah Dai Mubai yang masih muda dan bertingkah. Dia bukanlah gadis yang selalu merasakan kebencian dan ketidakpuasan terhadap Dai Mubai. Dai Mubai sepertinya tidak mempedulikan pandangan orang lain padanya sama sekali, berkata, di mana Little Sun? Bukankah dikatakan kita akan pergi ke Pulau Dewa Laut? Petik 2. Ma Hongjun berkata, kakak ketiga telah pergi selama beberapa hari. Sepertinya itu masalah keluarga. Saya berharap dia akan segera kembali. Petik 2. Menyebut Tang San, senyuman di wajah Dai Mubai perlahan-lahan memudar, apa yang terjadi dengan Xiao Wu? Grandmaster menyebutkan ini dalam surat, tapi, aku masih tidak percaya mengapa manusia yang baik akan memisahkan tubuh dan jiwanya. Petik 2. Mendengar Dai Mubai menyebutkan ini, aura pembunuhan yang kuat tiba-tiba muncul di mata Ma Hongjun, temperamennya membuat perubahan yang mengguncang dunia. Ini adalah pertama kalinya Bai Chengxiang merasakan hal seperti itu dari Ma Hongjun. Dia tiba-tiba merasa bahwa Fatih di sebelahnya menjadi mengerikan. Terutama tekanan dari Raja 100 Burung Roh Phoenix, bahkan membuat pikirannya bergetar, dan bergerak ke samping setengah langkah tanpa sadar. Sekarang di matanya, gendut ini sepertinya telah menjadi jauh lebih tinggi, dan bukan pria yang tertawa dan vulgar itu lagi. Bukankah itu bajingan dari Spirit Hall? Ma Hongjun berkata dengan sengit. Tanpa perlu membesar-besarkan, menarasikan kebenaran seutuhnya sesuai fakta sudah cukup mengisi ruang di depan kabin dengan kesederhanaan. Mata Zhu King bahkan berkabut karena air mata, dan hanya berangsur-angsur menjadi tenang setelah dihibur oleh Ning Rongrong. Roh Hall. Dai Mubai meraung dalam-dalam, sikap besar yang mengesankan meledak dengan tiba-tiba. Shrek Seven Devils sudah terbiasa dengannya melepaskan sikapnya seperti ini, dan kekuatan semua orang sangat dekat, jadi reaksi mereka tidak intens. Tapi Bai Chengxiang tidak tahan tekanan macan putih yang telah meledak secara drastis begitu dekat, wajahnya kehilangan warna saat dia mundur, sempoyongan. Tepat pada saat dia akan jatuh, sebuah tangan besar yang stabil dan tebal meraih bahunya, seutas kekuatan roh dengan perasaan panas yang agak menyengat menembus ke dalam tubuhnya. Nafas Bai Chengxiang tiba-tiba menjadi stabil, seolah-olah dinding tak berwujud yang terbuat dari api yang berkobar muncul di depan tubuhnya, menghalangi momentum Dai Mubai untuknya. Tidak ada gunanya marah. Jika Anda ingin melawan Spirit Hall, Anda harus terus meningkatkan kekuatan Anda. Hanya ketika kalian bertujuh telah menjadi generasi judul Douluo, apakah mungkin untuk melawan kekuatan Spirit Hall?
Petik 2. Dengan suara tenang yang datang jauh dari luar, semua orang melihat ke arah suara itu, melihat dua pria berjalan ke arah mereka. Orang yang berbicara adalah Grandmaster. Di sisinya, adalah pedang Douluo Chenshin dengan hanya satu tangan tersisa. Grandmaster. Melihat Grandmaster, The Shrek Seven Devils serta Bai Chengxiang, membungkuk secara bersamaan untuk memberi hormat. Grandmaster mengangguk sedikit ke Dai Mubai dan Zuzu King, tidak ada yang terlihat di wajahnya yang kaku. Kamu telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada si kecil San dan Xiao Wu. Kita bisa menyebut Spirit Hall sebagai musuh bersama kita. Selama bertahun-tahun, kalian masing-masing telah meningkat ke tingkat yang berbeda, dan juga mendapatkan kemampuan roh yang lebih kuat. Sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut, saya harap Anda dapat menyelesaikan proses run-in. Anda telah berpisah selama bertahun-tahun, bahkan jika kerjasama Anda masih ada, jika Anda tidak mengetahui kemampuan baru satu sama lain, Anda tidak akan dapat bekerja sama sejauh mungkin. Petik 2. Semua orang mengangguk secara bersamaan. Atas instruksi Grandmaster, mereka selalu diyakinkan dengan tulus. Tatapan Grandmaster menyapu semua orang dari satu ke yang lain, lalu berkata, periode run-in dimulai dari sekarang. Meskipun San kecil dan Xiao Wu tidak ada di sini, kalian berlima telah berkumpul. Untuk berlari dengan baik dengan kecepatan tercepat, Anda membutuhkan tekanan. Petik 2. Ma Hongjun berkata dengan terbata-bata, Grandmaster, Anda tidak berencana membiarkan Senior Chen Xin menjadi tekanan kami. Dia sangat tahu, pedang Douluo Chen Xin sebenarnya adalah kekuatan puncak peringkat 97. Itu bukanlah sesuatu yang bahkan judul Douluo biasa bisa dengan mudah mencocokkan. Apalagi ketika pedang Douluo Chen Xin juga memiliki gelar serangan nomor 1 di benua Douluo. Mereka semua telah melihat kekuatan serangan Yang Wudi, yang bahkan Tang San pun akan mendapatkan yang terburuk darinya. Yang Wudi hanya lebih dari peringkat 80, sedangkan pedang Douluo yang juga terkenal karena serangan sebenarnya memiliki peringkat 97 yang perkasa. Tekanannya sangat besar. Bai Chengxiang melirik Fatih dengan pandangan mencemooh, berpikir dalam hati, begitu ketakutan. Itu hanya untuk melatihmu, bukan musuh yang sebenarnya. Sedikit kesan baik Fatih membantu memblokir tekanan yang dia berikan dihilangkan oleh kekuatan belaka oleh kesempatan ini. Dia tidak ingin percaya dia akan memiliki perasaan terhadap lemak vulgar seperti itu. Ekspresi Grandmaster menjadi dingin, kamu seharusnya merasa beruntung. Mampu mengundang senior Sword Douluo untuk menjadi tekanan dari pertarungan Anda, tidak hanya dapat sangat mempercepat proses, tetapi juga dapat merangsang pertumbuhan kekuatan Anda selangkah lebih maju, membantu Anda menemukan di mana kekuatan Anda tidak mencukupi. Petik 2. Ning Rongrong terkikik, kakek pedang, kamu harus memulai dengan lembut. Wajah pedang Douluo berubah serius, aku lawanmu sekarang, Rongrong, aku tidak akan lunak. Selain itu, Oscar, Anda harus ingat, jika Anda tidak dapat melindungi Rongrong dengan baik, maka saya tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu ke Pulau Dewa Laut. Bukankah kamu mengatakan kamu akan memiliki kemampuan untuk melindungi Rongrong setelah kembali? Hari ini saya di sini untuk memeriksanya. Saya harap Anda tidak hanya berbicara besar. Petik 2. Mendengar kata-kata pedang Douluo, kulit 5 iblis Shrek segera menjadi kuburan. Mereka bisa merasakan secara mendalam, pedang Douluo tidak bercanda, terutama untuk Oscar, yang wajahnya ekspresi tawanya menghilang dengan segera, semacam cara yang sangat mengesankan yang menyebar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk ke arah pedang Douluo dalam diam. Grandmaster berkata kepada Bai Chengxiang, Chengxiang, kamu tidak perlu ikut campur, datanglah padaku. Bai Chengxiang menjawab, agak tidak setuju berjalan dan berdiri di samping Grandmaster. Dalam hatinya dia merasa sedikit kesal, bukankah dikatakan aku akan pergi mencari pengalaman bersama mereka? Lalu mengapa tidak membiarkan saya ikut campur sekarang? Bahkan jika kekuatanku kurang dibandingkan dengan mereka, tetap saja tidak sebanyak itu. Tidak peduli apa, aku adalah roh leluhur roh 4 cincin, jadi mereka meremehkanku seperti itu. Dengan kecepatanku, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk melindungi diri sendiri. Sementara dia berpikir dalam hati, pedang Douluo Chen Xin sudah perlahan berjalan ke depan, sementara 5 iblis Shrek tanpa sadar bergerak mundur, dan secara alami, Ning Rongrong dan Oscar ada di belakang, Dai Mubai berada di depan tengah, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing di kedua sisi. Masing-masing wajah mereka tampak sangat serius. Bai Chengxiang juga memperhatikan perbedaannya.
Dia menemukan bahwa saat pedang Douluo melangkah maju untuk langkah pertama, temperamen keseluruhannya berubah secara dramatis. Apa yang tampak seperti orang tua yang sangat normal sebelumnya, sekarang segala sesuatu di sekitarnya tampak tajam, bahkan udaranya menjadi sedikit terdistorsi. Hanya merasakan jejak rasa yang tajam di aura ini, dia tidak bisa menahan pucat. Baru sekarang dia mengerti betapa salahnya dia, dan mengapa Grandmaster tidak membiarkan dia ikut berlari di depan matanya. Berdiri di belakang Sword Douluo, rasa tajam itu sepertinya merobek tubuhnya berkeping-keping, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikan perasaan berdiri di hadapannya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, dia takut dia hanya akan memiliki takdir yang dipotong oleh aura tajam itu. Dalam hatinya, Bai Chengxiang selalu agak bangga. Dia berpikir, dengan mengandalkan kecepatan Speed Clan, di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Hanya sekarang ketika dia merasakan perasaan yang dipancarkan oleh pedang Douluo, dia menyadari celah antara klan cepat dan kekuatan nyata. Jangankan dia, meski kakeknya ada di sini, sayangnya, dia tidak bisa menahan rasa tajam yang ganas dan tangguh itu. Tapi sebelum Sword Douluo semua menghadapi Sword Douluo tanpa mundur, dan itu, di matanya, Fatih Vulgar bahkan berdiri di baris pertama, cahaya redup mulai bersinar dari semua orang. Grandmaster membiarkan Bai Chengxiang mundur dengan cepat, ke tempat yang relatif lebih jauh, benar-benar menjauh dari ruang lingkup aura pedang Douluo, dan kemudian menyaksikan medan perang. Cahaya putih berkedip cemerlang, bukannya mundur, Dai Mubai maju, dengan berani mengambil langkah ke depan. Dengan raungan besar, tubuhnya yang ditimbulkan oleh cahaya putih yang intens tiba-tiba berubah secara drastis, hantu macan putih yang ganas muncul di belakang punggungnya. Tubuhnya membengkak dengan ganas, otot yang kuat muncul dan membuka pakaiannya, dengan garis hitam dan putih muncul bersamaan pada otot, kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam, 6 cincin roh muncul di tubuhnya secara bersamaan. Tiba-tiba, momentumnya meningkat pesat. Aura kuat Evil Eyes White Tiger segera membuat beban rekan-rekannya berkurang dengan selisih yang besar. Grandmaster membuat suara terkejut yang lembut, bagus. Tidak menyangka kekuatan rohnya tumbuh lagi, itu seharusnya peringkat 65. Petik 2. Bai Chengxiang tiba-tiba merasa jantungnya berdetak kencang. Meskipun usianya sedikit lebih rendah dari Shrek Seven Devils, itu sangat sedikit. Dibandingkan dengan yang termuda di Shrek Seven Devils, Zuzu King, dia hanya setahun lebih muda darinya. Bahkan Dai Mubai di depan matanya 3 atau 4 tahun lebih tua darinya, dia tahu, kekuatan peringkat 65 tidak bisa dijangkau olehnya dalam 3 atau 4 tahun. Dengan Dai Mubai melepaskan jiwanya, kemegahan yang mempesona juga berkembang di 4 lainnya. Masing-masing ada hantu samar muncul di belakang punggung masing-masing. Yang ada di belakang Zuzu King adalah seekor kucing hitam, yang aura dingin dan ringkasnya jauh lebih terampil daripada Dai Mubai. Tapi cincin roh di tubuhnya sama dengan cincin roh Dai Mubai, memberikan perasaan misterius dan berbahaya. Semangat Ma Hongjun jauh lebih merajalela, hantu Phoenix merah muncul di belakang punggungnya. Cincin rohnya satu lebih sedikit dari yang lain, tetapi momentumnya tidak sedikit lebih buruk. Nyala api Phoenix panas membara ke langit, berputar di sekitar tubuhnya, mekar dengan kemegahan yang mempesona. Hantu di belakang punggung Ning Rongrong persis sama dengan yang ada di tangannya, ubin kaca 9 harta karun yang indah didukung oleh tangan kanannya, 6 cincin roh yang masing-masing berkilauan, cahaya permata yang terang membuatnya menjadi halus seperti abadi. Hantu di belakang Oscar adalah yang paling aneh, 2 siluet perak buram, tampak terhubung erat satu sama lain. 5 orang, 4 kaisar roh dan 1 raja roh, dan mereka masih sangat muda. Bai Chengxiang sudah menahan nafasnya tanpa sadar, melihat pertempuran yang hampir terungkap. Pada saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara yang jelas, tunggu sebentar. Siluet berkedip-kedip, muncul 2 orang di tanah. Keduanya mengenakan pakaian putih. Pria itu memegang tangan wanita itu, dengan sedikit senyum di wajahnya. Dengan pedang Douluo senior yang menginstruksikan kami, bagaimana saya bisa absen? Orang-orang yang datang bukanlah orang asing, melainkan Tang San dan Xiao Wu. Cahaya biru pucat memenuhi udara di sekitar tubuh Tang San dan Xiao Wu, dia dengan lembut mengumpulkan Xiao Wu. Dengan sedikit keengganan di matanya, dia menempatkannya di Wishful 100 Treasure Purse. Saat Tang San muncul, ekspresi serius dari Shrek Five Devils semuanya sedikit rileks, setiap orang secara bersamaan menunjukkan sedikit senyuman. Jika mereka disebut 5 kekuatan muda,
Maka, dengan bergabungnya Tang San, mereka menjadi entitas integral yang sangat kuat. Dai Mubai tertawa, "San kecil, waktumu tepat. Kami bersama-sama mencari nasihat dari senior Sword Douluo." Petik 2. Tang San mengangguk. Dengan kecerdasannya, melihat Grandmaster tidak jauh dari mereka, dia sudah menduga bahwa pedang Douluo diundang untuk mengajar mereka. Dalam hal kekuatan pedang Douluo, sangat mungkin untuk memberi mereka tekanan yang luar biasa. Kehadiran Tang San tidak membuat wajah pedang Douluo Chen Xin berubah sedikit pun, membiarkannya bergabung kembali dengan unit, berdiri di belakang Dai Mubai dan mengubah formasi 3-2 yang asli menjadi 3-1-2. Lalu dia berkata dengan tenang, "Saya akan mulai." Cahaya halus yang tajam melintas di mata pedang Douluo dengan tiba-tiba, dan saat berikutnya, sudah ada pedang di depan tubuhnya, pedang panjang biru jernih, seolah diukir dari kristal. Yang paling aneh adalah, pada pedang panjang, terdapat 9 bintang, yang berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Melihat pedang itu, 6 iblis Shrek tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan waspada. Untuk dapat memisahkan penampilan asli dari cincin roh dan memasukkannya ke dalam roh, itu menunjukkan seberapa dalam kultivasi pedang Douluo. Chen Xin mengangkat tangannya perlahan, tatapannya tidak mengarah ke 6 iblis Shrek tetapi benar-benar jatuh ke pedangnya sendiri. Pedang panjangnya 4 Ci 3 Cun, lebar 3 Cun. Panjang gagang 1 Ci dan 2 Cun. Bernama, Seven Kill. Petik 2. Pedang instan Douluo Chen Xin akan menggenggam pedang 7 bunuh ini, cahaya meledak dari mata Tang San, berteriak keras-keras, serangan kekuatan. Sementara itu, satu putih dan satu biru, dua lapisan cahaya meledak keluar dari dalam tubuhnya secara bersamaan, menutupi seluruh tanah sekaligus. Domain Dead God yang dingin dan kejam dan ringan dan penuh vitalitas dengan fluktuasi spiritual yang intens Blue Silver Domain berkembang secara bersamaan, menutupi rekan-rekan di sisinya, dan juga menutupi pedang Douluo. Tang San adalah inti dari Shrek Seven Devils, dan semua orang sangat mempercayainya. Saat Tang San berteriak, Dai Mubai sudah maju. Dia tentu saja tahu lawan macam apa yang dia hadapi. Kemampuan roh pertama White Tiger Barrier, kemampuan roh ketiga transformasi Vajra Macan Putih meledak dalam sepersekian detik, dan seluruh tubuh cahaya putihnya tiba-tiba berubah menjadi emas, menyerang dengan momentum yang tak terhentikan seperti meteor emas. Peluncuran Zuzu King sedikit lebih lambat dari Dai Mubai, tubuhnya berubah menjadi hantu, membulat di belakang punggung Sword Douluo, mengeluarkan cakar kucing yang tajam dan menyerang ke depan mendekati tanah. Bai Chengxiang yang juga pandai dalam kecepatan dapat dengan jelas merasakan bahwa, dalam kecepatan, Zuzu King sama sekali tidak lebih lambat darinya, dan bahkan lebih cepat. Jangan lupa bahwa Bai Chengxiang adalah sistem kecepatan murni sedangkan Zuzu King adalah sistem serangan agility. Sebagai Spirit Master tipe serangan ketangkasan, dia memiliki kekuatan serangan yang kuat yang tidak dimiliki Bai Chengxiang. Pada saat yang sama keduanya mengambil tindakan, dua sayap burung Phoenix telah terbuka di belakang punggung Ma Hongjun. Di bawah efek gabungan dari Bating Fire Phoenix dan Phoenix Ascension, dia menerkam dari langit, dan setiap cahaya di sekitar tubuhnya menjadi bengkok, jelas dia melepaskan kemampuan roh keempatnya Phoenix Cry Sky Strike. Tang San mengangkat lengan kanannya, kemampuan roh keempat penjara perak biru muncul di sekitar tubuh pedang Douluo dalam 3 lapisan berturut-turut, sementara itu, lengan kanannya menjadi seluruhnya emas. Kemampuan roh kelima Blue Silver Overload Spear sedang diisi. Menurut perhitungannya, saat Dai Mubai dan pedang Douluo bertabrakan, tombak Tuan Perak Biru miliknya akan siap untuk dilepaskan. Menghadapi judul Douluo top seperti itu, mereka benar-benar tidak berani menahan kekuatan apapun. Dan tekanan tak berwujud yang dibawa oleh pedang Douluo juga merupakan faktor penting untuk memaksa mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ning Rongrong bahkan tidak menyia-nyiakan upaya kekuatan rohnya. Kontrol gangguannya telah dikembangkan ke tingkat 5 Aperture Scattered Heart, di mana dia dapat secara bersamaan mengontrol 5 efek amplifikasi yang berbeda pada objek yang berbeda. Semakin tinggi peringkat Master Roh dari Seven Treasures Glazed Tile Clan, semakin banyak cincin roh yang mereka miliki, semakin hebat efek amplifikasi. Ketika Ning Rongrong menguat dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika itu masih tidak sama dengan ayahnya, satu-satunya perbedaan adalah di peringkat terakhir. Nine Treasures Glazed Pagoda sangat berwarna-warni, baris demi baris cahaya masing-masing berkilauan, terus-menerus memasukkan amplifikasi ke dalam tubuh 5 iblis Shrek yang menampilkan serangan mereka.
Apa yang jatuh pada tubuh Zuzu King adalah amplifikasi ketangkasan, amplifikasi serangan dan penguatan kekuatan roh, 3 kemampuan penguatan utama, dengan efek 70% yang hebat. Bahkan lebih banyak garis cahaya jatuh pada Dai Mubai, 4, masing-masing penguatan kekuatan, pertahanan, serangan dan kekuatan roh. Padahal apa yang ditanggung Ma Hongjun bahkan lebih tangguh. 6 amplifikasi Ning Rongrong semuanya secara bersamaan jatuh padanya. Sebagai orang yang memiliki kekuatan ledakan terbaik, dia adalah kekuatan penyerang utama yang sebenarnya, terutama dengan efek amplifikasi atribut, yang membuat nyala api Phoenix-nya semakin panas, nyala api merah keemasan mengembun, seolah-olah hidup. Sementara itu amplifikasi yang jatuh pada tubuh Tang San terutama menyerang, jadi hanya ada 2, penguatan kekuatan roh dan amplifikasi serangan. Master Roh di atas peringkat 60, dengan amplifikasi pada berbagai aspek sebesar 70%, kekuatan yang bisa mereka semburkan, selain faktor avatar roh, setiap orang setara dengan 7 cincin spirit sage. Meskipun mereka belum bersama selama bertahun-tahun, begitu pertarungan dimulai, semua orang sudah menunjukkan kerja tim yang ekstrim. Dai Mubai memotong langsung dan menyerang sisi depan. Zuzu King menyerang tiba-tiba dari punggungnya dan terutama terfokus pada tubuh bagian bawah. Dan Fatih jatuh dari langit. Lebih lanjut menambahkan Tang San's Blue Silver Overload Spear dan penguatan beberapa atribut instan Ning Rongrong yang kuat, kekuatan ledakan yang mereka ungkapkan sekarang dapat membuat bahkan judul Douluo yang normal pucat karena terkejut, hanya mampu menghindar. Namun, siapa yang mereka hadapi, bukanlah judul Douluo yang normal. Serangan instan Dai Mubai dan Zuzu King jatuh ke tubuh Sword Douluo, tangan kanannya menggenggam gagang Seven Kill Sword bintang 9, dan saat dia menggenggam pedang, yang dia rasakan paling dalam adalah jarak Dai Mubai dan Zuzu King yang sangat dekat dengannya. Pada saat itu, Chen Xin sepertinya sudah bukan hanya sekedar manusia, tetapi badai, dengan momentum yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dai Mubai yang menanggung beban itu hanya merasa seolah-olah dia dihantam oleh kekuatan yang sangat tajam dan besar, bahkan amplifikasi dari domain Dead God, Blue Silver Domain dan 9 Treasures Glazed Teal Ning Rongrong tidak cukup untuk menahannya. Kemampuan roh yang awalnya sudah dirilis sebenarnya terganggu oleh kekuatan belaka. Hanya momentum frontal yang hebat yang benar-benar membuat Dai Mubai berhenti tiba-tiba dalam tugasnya. Bukan karena dia ingin berhenti, tetapi di bawah momentum seperti badai yang dahsyat, dia harus berhenti. Di tengah dengungan yang dalam, sudah ada tetesan darah yang keluar dari mulut Dai Mubai. Jatuh ke belakang untuk beberapa langkah di luar kendali, bahkan beberapa amplifikasi di tubuhnya tidak dapat menahan dirinya. Cara pedang Douluo yang mengesankan seperti pedang besar yang diisi dengan esensi menghantam tubuhnya dengan keras. Zuzu King juga merasa tidak enak badan. Dia adalah yang paling dekat dengan tubuh Sword Douluo, jadi meskipun dia tidak mengalami momentum frontal, seketika cakarnya terayun, dia hanya merasa seolah-olah ditutupi oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, rasa sakit yang hebat datang dari setiap tempat di tubuhnya, dan dia tanpa sadar melompat kembali. Dai Mubai dan Zuzu King instan ditahan, Ma Hongjun sudah jatuh dari langit. Api Phoenix panas yang membakar mengubah tubuh gemuk dan besarnya menjadi meteor dan menghancurkan. Cahaya yang berputar segera menutupi pedang Douluo, tangan kanannya meninju tanah dengan seluruh kekuatannya. Kemampuan roh keempat, Phoenix Cry Sky Strike, dirilis. Momentum yang meletus saat pedang Douluo menggenggam pedang 7 bunuh secara bersamaan memukul mundur Dai Mubai dan Zuzu King, juga merupakan momen baginya untuk menarik sikapnya yang mengesankan, dan itulah alasan mengapa Ma Hongjun masih menyerangnya daripada berhenti dan mundur. Dan ketika tubuh Ma Hongjun mendarat, dengan tinju kanan menghantam tanah, cahaya keemasan ilusi telah mencapai pedang Douluo, tepatnya tombak Tuan Perak Biru Tang San. Waktu yang dipilih Tang San untuk melepaskan kemampuan roh itu tepat, jika sedikit lebih awal, maka itu akan menembus tubuh Ma Hongjun, sementara jika sedikit kemudian, pedang 7 bunuh di tangan pedang Douluo akan menebang, tidak meninggalkan kesempatan untuk serangan Ma Hongjun. Jika itu pertarungan sungguhan, dengan kekuatan Sword Douluo, dia akan terbunuh dengan mudah tanpa keraguan. Ketika tombak Tuan Perak Biru Tang San tiba, itu persis saat pedang 7 bunuh pedang Douluo diangkat, dan saat Ma Hongjun melepaskan serangan langit menangis Phoenix-nya. Area ini adalah hutan besar di halaman belakang Akademi Shrek, yang dipenuhi dengan rumput perak biru, dan semakin banyak rumput perak biru, semakin kuat domain perak biru Tang San dalam efek amplifikasinya. Di bawah amplifikasi Pagoda Ubin mengkilap 9 harta karun dan domain biru perak miliknya,
tombak Tuan Perak Biru yang dilepaskan olehnya telah mencapai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana bahkan dengan kekuatan seperti pedang Douluo, dia tidak dapat mengabaikan serangan yang menusuk itu. Semua orang hanya merasakan pergelangan tangan pedang Douluo bergerak sedikit, dan kemudian pedang tujuh bunuh menyala, tanpa kemampuan roh apapun, hanya mengarahkan pedang ke depan dengan ringan, bilah biru jernih telah memblokir jalan tombak Tuan Perak Biru. Weng! Dengungan gemetar bahkan membuat Grandmaster dan Bai Chengxiang yang jauh dari sini mundur selangkah. Adegan aneh muncul. Tombak Tuan Perak Biru yang kuat sebenarnya telah benar-benar dipotong menjadi dua bagian oleh pedang, dan diubah menjadi dua garis cahaya keemasan yang meluncur melewati kedua sisi tubuh pedang Douluo. Ditarik oleh momentum, seluruh tubuh Tang San jatuh ke depan dengan cepat, dan pancaran di sekitarnya segera meredup. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Sword Douluo akhirnya berhenti selama sepersekian detik, dan efek menahan serangan Phoenix Cry Sky Strike dari Ma Hongjun muncul dengan sendirinya. Menghadapi kekuatan penuh yang meledak oleh Shrek Seven Devils, bahkan dengan kekuatan pedang Douluo, masih mustahil untuk sepenuhnya menghindari serangan mereka tanpa menggunakan kemampuan roh yang kuat. Tentu saja, ini juga terkait secara signifikan dengan penanganan waktu oleh Tang San. Hong! Cahaya putih yang intens tiba-tiba meledak dari tubuh Dai Mubai. Kemampuan roh keempat White Tiger Meteor Shower berkembang. Melepaskannya tepat saat Fatis Phoenix Cry Sky Strike berubah menjadi pilar api yang kuat dan naik ke langit, membentuk dua serangan bercabang, awalnya adalah salah satu metode serangan paling mahir dari Shrek Seven Devils saat itu. Dan pada saat ini, seuntai Kaisar Perak Biru menyerbu ke samping tubuh Ma Hongjun meskipun nyala api Phoenix panas dan berputar di sekitar pinggangnya yang tebal. Di tengah ledakan besar, nyala api Phoenix yang kuat dan hujan meteor macan putih menyerang dari kedua sisi dan sepenuhnya terkonsentrasi pada satu titik. Saat berikutnya, tubuh Ma Hongjun sudah segera ditarik kembali oleh Tang San, dengan Dai Mubai dan Zhu Zuqing bergerak mundur secara bersamaan. Cahaya api tiba-tiba memudar, dan semua orang terkejut bahwa pedang Douluo Chen Xin yang awalnya bermandikan dalam dua serangan kemampuan roh yang kuat di bawah dua amplifikasi besar sebenarnya telah menghilang. Apa yang tersisa di tempatnya adalah pedang tujuh bunuh besar, panjang 2 meter dan lebar setengah meter. Pedang itu baru saja dimasukkan ke dalam tanah, identik dengan Seven Kill Sword di tangan Chen Xin sebelumnya, hanya saja jauh lebih besar. Tampaknya setiap serangan sebelumnya tidak ada bedanya. Tepat ketika Tang San menarik Ma Hongjun ke belakang, 6 garis cahaya pedang yang kuat di depan pedang raksasa itu menulis karakter besar, bunuh, dan setiap cahaya pedang berwarna hitam. Itu bukanlah warna kekuatan roh asli pedang Douluo, melainkan dimensi lain yang terekspos saat lampu pedang memotong ruang terbuka. Ma Hongjun hanya merasa bajunya di belakang punggungnya basah kuyup oleh keringat. Jika dia masih di tempat itu, konsekuensinya mungkin dia berkeping-keping. Jika semua orang dapat dikatakan berpikir bahwa pertarungan itu hanya untuk bertukar petunjuk pada awalnya, maka, mereka sekarang benar-benar memahami bahwa, apa yang dikatakan pedang Douluo Chen Xin bukanlah palsu. Dia benar-benar tidak berencana untuk menahan diri. Tekanan yang tiba-tiba meningkat membuat 7 iblis Shrek merasa tidak bisa bernapas, terutama Ma Hongjun yang telah dipotong-potong, yang mata kecilnya menunjukkan cahaya yang luar biasa suram. How? Di bawah tekanan besar, Dai Mubai meraung, memisahkan kakinya, dan merentangkan kedua lengannya ke samping tubuhnya, seperti lingkaran, bulu di seluruh tubuhnya tumbuh dengan liar dan cincin roh kelima menyala. Putaran demi putaran cahaya keemasan yang intens bangkit dari kakinya, dan setelah setiap lingkaran emas yang naik, auranya akan agak membengkak. Bahkan hantu macan putih di belakang punggungnya sudah menjadi emas. Suara Zhu Zuqing terdengar jelas, ini adalah kemampuan roh kelima Mubai. Transformasi Dewa Iblis Harimau Putih, ini mirip dengan transformasi Vajra Macan Putih, dan dorongan mereka dapat menumpuk. Sebelum dia selesai berbicara, pedang besar di tanah itu telah meninggalkan tanah dan pedang besar itu terayun ke atas, dengan cahaya biru yang intens menebas tiba-tiba. Pedang cahaya biru besar menghantam Dai Mubai seperti pelangi yang menakjubkan secara langsung. Tidak diragukan lagi, pedang raksasa ini adalah avatar roh pedang Douluo Chen Xin. Meskipun tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia bisa berubah menjadi pedang dari daging, mereka tahu bahwa pedang ini, apalagi mereka, mungkin tidak bisa diblokir bahkan oleh judul Douluo biasa. Mubai, lanjutkan. Suara tenang Tang San datang. Saat berikutnya, dia sudah di udara. Kemampuan tulang roh Xiao Wu, teleportasi, dirilis. Selanjutnya,
Seluruh tubuh Tang San telah ditutupi oleh cahaya keemasan, tubuh emas tak terkalahkan dilepaskan. Suara retakan yang terdengar seperti sobekan logam datang dari langit. Pelangi yang luar biasa diblokir oleh tubuh Tang San dengan kekuatan belaka, tetapi pada saat yang sama, lapisan Fata Morgana kabur dari belakang Shrek Seven Devils dan segera menutupi seluruh medan pertempuran. Tiba-tiba, semuanya menjadi ilusi dan tampak seperti alam mimpi yang kabur. Di bawah penutup tebal cahaya yang bersinar, setiap orang dari 6 iblis Shrek merasakan semacam perasaan mental khusus bahwa segala sesuatu di depan mata mereka menjadi tidak nyata, tetapi mereka masih bisa merasakan lokasi satu sama lain dan pedang Douluo dengan jelas. Jadi dari mana cahaya tebal berwarna-warni itu berasal? Itu persis seperti pagoda ubin mengkilap 9 harta karun Ning Rongrong. Saat itu, Tang San memberikan tulang roh dari Xinian ke Ning Rongrong, dan dia mendapatkan kemampuan ini. Kemampuan yang dibawa oleh tulang meraj padanya dinamai ruang fantasi. Setelah itu dicampur dengan semangat pagoda ubin mengkilap 9 harta karun, efek ruang fantasi jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Xinian. Bagaimanapun, Nine Treasures Glazed Teal adalah roh bantu terbaik di dunia. Efek dari ruang fantasi, di bawah kendali pengguna, dapat membawa teman peningkatan kekuatan spiritual hingga 20%, dan juga membuat jaring spiritual yang akan membuat satu sama lain menghubungkan pikiran mereka, tidak mungkin tersesat dalam Fata Morgana. Tetapi bagi musuh, itu akan menghasilkan efek halusinasi yang tidak hanya menyebabkan salah arah, tetapi juga melemahkan kekuatan spiritual musuh secara terus-menerus oleh efek psikedelik.